Berjumpa lagi dengan saya, Andat Aprilia Wulansari. Saya adalah statistisi yang berdinas di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjar yang saat ini sedang mengikuti Lasar CPNS Gelombang 1 Golongan 3 Pemerintah Kota Banjar tahun anggaran 2026. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan resume singkat mengenai manajemen aparatur sipil negara atau yang sering kita kenal dengan manajemen ASN. Teman-teman semuanya, manajemen ASN merupakan salah satu fondasi utama dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, berintegritas, dan benar-benar berorientasi pada pelayanan publik. Melalui manajemen ASN yang baik, diharapkan aparatur sipil negara akan mampu bekerja secara efektif dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Secara sederhananya, manajemen ASN merupakan proses pengelolaan aparatur sipil negara yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan. Pengelolaan ini mencakup seluruh tahapan, mulai dari perencanaan kebutuhan pegawai, pengadaan, pengembangan kompetensi, peningkatan kinerja, hingga pemberhentian ASN karena terdapat sesuatu, karena ini juga berdasarkan dengan ketentuan yang berlaku. Tujuan utama dari manajemen ASN adalah untuk menghasilkan ASN yang profesional, netral, kompeten, dan berakhlak sehingga mampu menjalankan tugas pemerintahan pelayanan publik secara optimal. Dalam pelaksanaannya, manajemen ASN berlandaskan pada prinsip-prinsip utama. Yang pertama adalah profesionalisme, yang artinya seorang ASN itu bekerja sesuai dengan kompetensi dan keahliannya. Yang kedua adalah netralitas, di mana seorang ASN itu tidak berpihak pada kepentingan politik tertentu. Yang ketiga adalah akuntabilitas, di mana setiap kinerja ASN harus dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat adalah transparansi, yaitu proses pengelolaan ASN dilakukan secara terbuka dan secara jelas. Dan yang terakhir adalah merit system. Merit system merupakan pengelolaan ASN yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, bukan karena kedekatan pribadi. Prinsip-prinsip ini memiliki tujuan untuk menciptakan birokrasi yang adil, bersih, dan efektif. Selanjutnya, manajemen ASN juga mencakup beberapa tahapan penting, di antaranya yang pertama adalah perencanaan kebutuhan ASN yang disesuaikan dengan beban kerja dan tujuan organisasi. Yang kedua adalah pengadaan ASN yang dilakukan secara transparan dan kompetitif. Yang ketiga, pengembangan kompetensi melalui pendidikan, pelatihan, dan pembinaan karir. Yang keempat adalah penilaian kinerja di mana berbasis pada target dan hasil kerja. Yang kelima, pola karir, promosi, dan mutasi yang dilakukan secara adil dan objektif. Yang keenam, pemberian penghargaan dan sanksi sesuai dengan kinerja dan tingkat disiplin. Dan yang terakhir adalah pemberhentian ASN yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Seluruh tahapan tersebut saling terintegrasi dan selalu berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Dapat kita simpulkan bahwa manajemen ASN merupakan kunci utama untuk mewujudkan aparatur negara yang profesional dan berdaya saing. Manajemen ASN yang baik akan menghasilkan ASN yang kompeten, berintegritas, dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Sebagai calon ASN, kita tidak hanya dituntut untuk memahami konsep manajemen ASN, melainkan dapat mengimplementasikannya dalam sikap, perilaku, dan kinerja kita sehari-hari. Dengan manajemen ASN yang kuat, diharapkan birokrasi Indonesia, khususnya di Kota Banjar, dapat semakin efektif, terpercaya, dan dapat melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Demikian resume singkat dari saya mengenai manajemen aparatur sipil negara. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.